Supriyati ya Bu ya, karena juga menanyakan terkait usaha binaan pengrajin mendong, belepapisan, dan enceng gondok. Seperti itu, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Laila, Ibu. Halo Ibu Laila. Kayaknya Bu Laila terlepas deh. Oh ada ya. Ya. Ibu Laila? Ya. Ya. Bu Laila masih ada satu pertanyaan lagi Bu dari Bapak Buhai Hayatun. Dari Malang, beliau memproduksi keripik lumpia. Kemudian mendapatkan tawaran ekspor ke Taiwan dan kemudian bayarnya bilang bahwa kalau metode pembayaran menggunakan sistem SKBDN. Invoice akan bisa cair setelah 2 minggu dan invoice dijamin oleh bank. Pertanyaannya adalah, apakah sistem tersebut aman? Apakah memang seperti itu metode ekspor? Maaf, karena saya belum pernah ekspor, jadi belum begitu paham, Ibu Laila. Kalau ekspor itu istilahnya bukan SKBDN ya, istilahnya LC. Iya, LC. Letter of Credit. Kalau SKBDN itu yang dalam negeri. Nah, kalau LC itu aman, sangat aman LC. Pembayaran ekspor paling aman LC. Ya, baik. Jadi untuk sistem LC ya, Bu, ya, yang aman ya, Bu? Ya. Maksudnya baik. SKBDN itu sama dengan LC, cuma ya, SKBDN, ya, baik. Kayaknya baik, dari Bu Ais ada pertanyaan satu lagi itu, Bu. Ya, itu Pak, ada Pak. Silakan ya, Pak. Silakan Bapak Haris. Ya, bagaimana menemukan need market? Jadi caranya gampang aja Bu, dengan cara empati ya. Empati, kita menempatkan diri kita di posisi konsumen gitu. Ini sederhana, tetapi tidak gampang. Karena kenapa? Banyak kita berbisnis itu niatnya bukan untuk menolong orang. Bisnis itu kan berasal dari bahasa Inggris, artinya bisnis ya. It my business is not your business ya. Artinya bisnis itu urusan. Bisnis itu mengurus orang lain gitu. Jadi bagaimana kita mengetahui kebutuhan orang adalah kita mengurus orang lain, menanya informasi apa yang dia butuhkan. Tapi ini sulit dilakukan karena kenapa? Banyak UMKM bergerak, buka bisnis itu bukan untuk mengurus orang, tapi untuk urus diri sendiri. Saya membuka bisnis supaya punya penghasilan, saya membuka bisnis supaya bisa bangun rumah, supaya bisa anak sekolah, sehingga fokus dia itu untuk dirinya sendiri gitu. Nah sekarang coba kita balik, fokus kita itu menyelesaikan masalah orang. Ketika masalah orang terselesaikan, orang mau bayar, otomatis masalah kita juga selesai gitu. Nah, kemudian yang kedua untuk metaprogram ini adalah ilmu NLP ya. Metaprogram itu ada 7 Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana cara orang menjual. Dan menurut saya yang paling powerful banget adalah salah satunya itu adalah yang tadi, yang konsep Pareto tadi. 80% orang membeli itu karena menghindari penderitaan. Hanya 20% orang membeli karena mengejar kenikmatan. Jadi kalau kita mau produk kita laku, kita tahu dulu nih pain customer kita apa. Ya, itu aja Bu. Nanti bisa dipelajari di Google, itu banyak kata kuncinya metaprogram. Ya. Dan inilah yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Coba lihat aja iklan di TV. Hari ini metaprogram mereka berubah, semuanya menghindari penderitaan. Iklan sabun, iklan TV, iklan acara, semuanya mereka bicara metaprogram. Cuma sayang ilmu ini mungkin nggak banyak di-sharing di luar, sehingga hanya beberapa unsur-unsur aja yang mengetahui ilmu ini. Tapi itulah yang dilakukan oleh perusahaan besar, sehingga mereka bisa survive. Mungkin itu Bu Nita dari saya. Ya baik, terima kasih Pak Haris. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya-jawab langsung ya dari Bapak Ibu peserta alumni. Jadi nanti tanya jawabnya bisa lebih interaktif seperti itu. Nah, saya mohon bantuannya Bapak Ibu yang ingin menanyakan, yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand supaya bisa terlihat oleh tim kami. Nanti akan kami bantu hubungkan dengan narasumber. Silakan Bapak Ibu. Halo. Ya, Assalamualaikum. halo. Ya, waalaikumsalam. Ini memang videonya nggak bisa ya? Ini bisa, hanya saya ngomong. Nggak apa-apa Bu, ngomong aja nggak apa-apa. Harusnya ada. Iya, silakan Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Pertanyaan yang Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam Ibu. Mbak Nila. Ketemu lagi lewat suara aja ya. Oke, pertama saya tujukan kepada Pak Fahmi Lubis.
tadi diterangkan tentang peningkatan kapasitas itu. Salah satunya itu yang saya tanyakan tentang pendampingan sertifikasi produk. Nah itu kan biasanya itu kan pada makanan ya saya sudah tahu. Tapi kalau pada fashion itu apa bentuknya kalau sertifikasi produk yang bentuknya fashion itu yang pertama. Terus yang kedua tentang bantuan sarana produksi ekspor itu kepada UMKM itu nanti bentuknya gimana yang diberikan yang kedepannya itu kepada Pak Fahmi Lubis. Kemudian yang kedua kepada Pak Muhammad Haris, saya sependapat sekali tentang konsep ku tahu apa yang kau mau. Benar sekali, ini merupakan salah satu bagian dari analisa marketing pasar. Jadi selama ini terus terang saya ini sharing juga bahwa di dalam kemarin pandemik ini omset saya penjualan itu kan turun 60% pada awal Januari. Tapi setelah saya melihat menganalisa pasar apa yang mungkin menjadi kebutuhan masyarakat waktu itu, saya terinspirasi keadaan di Wuhan yang tadinya saya tak terpikirkan produksi masker, betul tidak terpikir. Tetapi sekarang ini saya dengan kehilangan omset penjualan 60%, saya balik lagi seperti semula omset normal, bahkan malah lebih dari normal. Omset penjualan saya masker luar biasa, ribuan masker sampai saya mengeluarkan masker 1 lapis, 2 lapis, generasi berikutnya pakai kantong, generasi berikutnya masker ladies, generasi berikutnya pakai topi, sampai pakai mika itu yang terakhir ini. Terus itu sampai kembali, saya malah apa istilahnya itu benar, apa yang ku tahu, apa yang kau mau, ku tahu apa yang kau mau itu benar. Jadi ya ini merupakan bagian analisa marketing. Kemudian ini hanya sekedar sharing aja. Kemudian kepada Mbak Ibu Laila, ya Ibu Laila, saya kepengen tahu Mbak ekspor itu menggunakan marketing apa ya untuk ekspor yang digunakan Mbak, pengatas pengalaman Mbak, apa media marketing yang dipakai Mbak untuk ekspor. Terima kasih, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sofiatun. Pak Fahmi mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Mungkin saya ulang lagi perihal sertifikasi produk fashion Ibu ya. Iya Mas. Ya, biasanya sih memang sertifikasi ini untuk bahan pangan Ibu. Sepengetahuan kami untuk produk fashion yang mempersyaratkan sertifikasi, sepengetahuan kami sih belum ada Ibu ya, mengenai fashion yang mempersyaratkan ke negara tujuan itu sertifikasi. Biasanya memang negara-negara tujuan itu yang mempersyaratkan sertifikasi adalah mengenai bahan pangan, biasanya seperti itu Ibu. Kalau perizinan lain sih mungkin sih ada Ibu yang dipersyaratkan ke negara tujuan bayar, tapi yang berhubungan sama sertifikasi pengetahuan kami sih untuk fashion belum ada Ibu. Mungkin itu sementara jawaban dari saya Mbak Yunita. Satu lagi Mas. Yang perihal? Yang sarana produksi. Sarana produksi ekspor itu. Oke, jadi itu salah satu bentuk pendampingan kami, Ibu, dalam rangka peningkatan kapasitas wilayah pada UKM atau wilayah yang kita dampingi. Selain pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis, terus masalah sertifikasi, juga kami dimungkinkan kalau memang itu dibutuhkan kita bantu bantuan peralatan sarana produksi seperti pengalaman kami yang waktu di Jemberana untuk petani kakao karena mereka mengalami peningkatan kapasitas produksi membutuhkan peralatan solar dryer pengering. Nah itu kita bisa fasilitasi pengadaan solar dryernya itu untuk Jemberana yang di petani kakao. Jadi itu memang salah satu tools atau pendampingan yang kami berikan untuk meningkatkan kapasitas
dalam rangka pengembangan devisa itu. Seperti itu. Ya, Mbak Yunita, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Laila, Ibu dari Ibu Sofiatun, terkait dengan marketing untuk ekspor, Ibu. Kira-kira medianya yang cocok di kala pandemi seperti apa ya, Bu? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk marketing, tadi sudah saya sampaikan bahwa teman-teman bebas memilih marketing ekspor. Itu sama aja, nggak ada yang berbeda gitu ya. Kalau saya sih pakai Google AdWords dengan Google My Business, tapi teman saya ada yang sukses dari pakai marketplace internasional ya. Marketplace-nya bukan dalam negeri, tapi marketplace internasional. Kalau saya pakai Google AdWords dengan Google My Business, dan ada lagi teman saya yang lain pakai yang lain, jadi itu bebas, silakan pilih. Kemudian tadi saya sedikit menambahkan untuk sertifikasi fashion ya. Kadang-kadang kalau negara tradisional ekspor, negara yang memang negara tradisional ekspor itu negara maju ya, Eropa, Amerika, Jepang, itu kalau pesan fashion kadang-kadang, tapi tidak selalu ya, kadang-kadang dia minta sertifikasi organik, bahan organik. Jadi si bahannya itu harus masuk ke dalam kategori bahan organik gitu. Nah, itu sulit didapatkannya memang. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sertifikat itu dengan memilih bahan organik dari pabrik yang memang punya sertifikasi tersebut. Jadi nanti sertifikasinya dari pabrik, bukan teman-teman yang ngurus sendiri itu kalau bahan organik. Jadi itu salah satu yang diminta oleh buyer, yang bayarnya kebangetan gitu ya. Kalau misalkan bahan-bahan, misalkan produk untuk bayi, nah untuk bayi kan rata-rata mesti higienis gitu ya, atau misalkan spray rumah sakit harus higienis. Nah biasanya mereka minta syarat sertifikasi organik untuk fashion. Baik, terima kasih Ibu Laila. Ibu ada satu lagi tadi tertinggal pertanyaan dari chat kita, dari Ibu Marianita. Beliau ingin ekspor alat kesehatan, Ibu. Tapi ada kendala karena dari bahannya harus memakai bahan impor dari Cina 50%. Nah, apakah Ibu ada rekomendasi ya, akses yang mudah untuk impor bahan dari Cina tersebut, Ibu? Kalau impor, butuh barangnya berarti ya? Butuh barang bahannya ya? Iya. Coba nanti Japri aja ya. Oh, di Japri aja. Baik, nanti Ibu Maria Nita mungkin bisa dibantu Mas Prayoda ya untuk menghubungkan ke Ibu Laila. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab selanjutnya, ada pertanyaan terakhir sepertinya Bu dari penanya di chat untuk Ibu Laila, bagaimana menyiasati ongkos kirim yang mahal dari Indonesia ke negara lain untuk ekspor retail di e-commerce internasional? Oke. Kita nggak bisa menolak bahwa ongkir itu mahal ya. Ongkir ke negara lain mahal gitu. Kalau jumlahnya sedikit akan terasa mahal. Tapi kalau jumlahnya banyak itu nggak terasa mahal. Tapi kita menawarkan kepada buyer bahwa dari awal kita jual produk ongkirnya sekian mahal. Nah, jadi kita memang tidak bisa mengendalikan itu. Bayarnya mau monggo gitu. Bayarnya nggak mau ya sudah nanti. Tapi karakteristik buyer biasanya di awal dia walaupun retail gitu ya, retail satu kali, dia sebetulnya retail satu kali hanya untuk sampel biasanya gitu ya. Nah nanti setelahnya dia akan pesan banyak. Nah itu untuk B2B atau C2B ya. Kalau retail biasa ya kita nggak bisa terelakkan dari ongkir yang mahal karena pemerintah kita belum memberikan kontribusi yang banyak untuk pengurangan ongkir. Kita jawab apa adanya aja pada buyer, memang ongkirnya segitu dan buyer harus mau menanggung. Baik Ibu, jadi mau seberapapun volumenya juga ini ya Bu ya, ongkirnya akan tetap mahal ya Bu. Jadi lebih baik kalau volumenya juga bisa sekaligus banyak ya pada saat pengiriman ya Bu. Ya kalau volumenya banyak bisa lebih berkurang kan ongkirnya. Cost-nya iya. Kalau saya gini Mbak Nita, boleh sedikit nambahin nggak Mbak Nita? Silakan Mas.
Ini pengalaman kami waktu mengelola program digital handholding program di tahun lalu, itu kami masukkan ke harga produksinya. Jadi nanti yang kita tawarkan ke mereka plus ongkirnya. Jadi mereka mau nggak mau harus membeli sebesar itu. Jadi memang kita jangan pernah mengasih tahu harga aslinya, tapi kita harus masukkan juga harga ongkirnya. Jadi kita harus survei dulu ongkir mana dari kita ke Jepang misalnya berapa, itu dimasukkan ke dalam harga di marketplace-nya. Atau kita info ke mereka harga seperti ini. Jadi biar mereka mengirim, kita bilang janjinya adalah ini best ongkir, padahal itu udah sama ongkir gitu. Jadi itu strateginya kita sih sebenarnya. Baik Mas, menarik ya Mas strateginya. Iya. Mungkin ada yang bisa langsung nanya by voice kayak Mbak ini Mbak. Iya, silakan. Ya, Bapak silakan. Ibu, ya. Mungkin langsung aja disebutkan namanya. Ada yang mau nanya lagi by voice? Kalau tidak ada, mungkin nggak ada, Mbak. Baik, tidak ada ya. Untuk penanya di chat yang ingin lebih detail lagi, nanti bisa langsung komunikasi via Japri WA ya ke Mas Prayuda untuk dihubungkan ke Ibu Laila atau ke Bapak Haris ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah materi yang telah dibawakan oleh Bapak Fahmi Lubis, Bapak Muhammad Al-Haris dan juga Ibu Nur Laila Fatima. Selanjutnya mungkin saya akan mencoba me-wrap up sedikit ya apa yang tadi sudah kita bahas. Jadi untuk strategi bisnis di kala COVID ini terdapat dua aspek yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu dari aspek psikologis atau batin atau dari keakhlakan kita masing-masing ya. Kalau menurut Bapak Haris, good saja is not enough dan materi itu juga bisa hilang. Tetapi perusahaan yang bagus justru telah mengalami krisis, artinya dia juga pernah mengalami kehilangan materi. Kemudian pembentukan mental dengan berpikir secara paradoks tadi dan bagaimana kita berpikir keras cara keluar dari krisis dan bersiap menghadapi fakta-fakta brutal yang ada di dunia bisnis ini. Kemudian kita juga harus paham hukum uang, bahwa uang tidak pernah hilang dan hanya berpindah-pindah dari suatu sektor ke sektor lain. Kemudian kita juga harus bisa mencari customer pain point, kita harus cari market need-nya seperti apa. Dan juga kita juga harus mengimplementasikan meta program untuk komunikasi dengan customer dan kita juga harus tahu strategi untuk konsumen dan menghindari penderitaan orang lain. Kemudian kita juga tidak lupa untuk memberikan bantuan atau sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Seperti yang dicontohkan pemilik dari kosmetik Wardah. Baik, untuk dari aspek teknis yang disampaikan oleh Ibu Laila, dalam pandemi COVID ini kita juga harus lebih gencarkan untuk marketing online menggunakan Google Docs, Google My Business, dan juga marketplace lainnya. Kemudian kita juga harus siapkan semacam teaser Bapak Ibu atau marketing kit untuk produk yang kita pasarkan, bisa dalam bentuk video atau juga mungkin dalam bentuk pamflet, online pamflet dan sebagainya ya. Dan juga kita harus mempunyai harga terbaik Bapak Ibu. Jadi harganya juga tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah atau under value ya. Kemudian tidak lupa kita juga memilih pembayaran LC atau telegraphic transfer dan juga menggunakan down payment. Baik, sekian wrap up dari saya. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang terhormat telah memberikan banyak informasi dan motivasi ya yang sangat bermanfaat dan juga inspirasi bagi kita semua, sehingga kita tidak mudah putus asa dalam berbisnis ekspor di kala pandemi ini. Saya Nita selaku moderator, mohon undur diri, kita bertemu dalam kegiatan-kegiatan berikutnya, Bapak Ibu dalam kesempatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Prayuda selaku MC. Silakan Mas Prayuda. Oke, terima kasih Mbak Nita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Muhammad Al-Haris, Pak Fahmi Lubis, dan Ibu Nur Laila Fatima yang telah menjadi narasumber, serta Mbak Yunita Chandra sebagai
moderator pada pagi siang ini. Terasa ini sebenarnya waktunya masih ada, tapi karena sudah berakhir, nggak apa-apa. Nanti kita close dulu ini acaranya. Mungkin ada yang mau sesi tanya jawab berdasarkan non formal, kami persilakan. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi, di bulan Juni setelah Lebaran nanti kami juga akan mengadakan hal yang sama dengan materi yang nanti kita akan share. Materi apa sih Bapak Ibu inginkan selanjutnya? Jadi biar kita selaraskan dengan seperti sekarang ini kan hasil dari survei yang bulan lalu. Jadi nanti bulan depan sama kita akan melihat Bapak Ibu apa sih yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk pengembangan kapasitas building dari usaha Bapak Ibu sekalian. Nanti saya minta bantuan kepada Mas Farhan atau Mbak Ayu untuk mengirimkan Google Form yang telah kami susun. Mohon Bapak Ibu kami isi juga. Satu lagi, kami juga ada e-sertifikat kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti program alumni yang kedua ini. Nanti, tadi Mbak Ayu coba mendata siapa aja yang pada hadir pada pagi hari ini. Oh ya, saya menjanjikan 2 orang menerima hadiah pulsa, Mbak Nita. Mungkin bisa ditanyakan kepada narasumber kami dari eksternal ya, Pak Haris maupun Bu Laila. Kira-kira siapa nih Pak yang berhasil dapat bantuan GoPay ataupun pulsa 100.000 Pak? Silakan Pak Haris dulu deh, Pak Haris, silakan Pak Haris. Kalau saya mungkin Bu Eis ya. Bu Eis ya. Menanyakan, ya, oke. Makasih Pak Haris. Bu Eis, selamat Bu Haris mendapatkan hadiah dari kami. Selanjutnya Bu Lela, silakan Bu Lela, silakan Bu. Kalau saya dapat GoFood aja nanti Pak. Gimana Pak? Pertanyaan paling banyak siapa tadi ya? Saya nggak hafal namanya. Bu ini ke Bu yang di Malang. Bu Heni. Bu Heni di Malang. Ya, itu saja. Bu Heni ya. Ya, silakan Bu Heni dan Bu Is. Setelah mendapatkan hadiah dari panitia, nanti mohon nanti japri ke Mbak Ayu atau ke saya akan memberikan hadiahnya. Gimana tadi Pak Aris? Ada yang sampaikan Pak Aris? Nah, Bu Ois dapat GoPay, saya dapat GoFood nanti Pak. Oh, siap. Nanti ada GoFood ya Pak ya, siap. Oke, selanjutnya mungkin kita akan masuk diskusi ke informal setelah ini. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, moderator, Bapak Ibu sekalian telah bergabung pada acara pagi dan siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi siang ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan segala kemudahan bagi kita semua. Satu lagi kami dari panitia maupun Departemen Jasa Konsultasi mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Lalu selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin, kita mau lebaran hari Sabtu mudah-mudahan, Sabtu hari Minggu ya, hari Minggu. Jadi mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi pada kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.